Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 31-36 dengan judul Mengingat Kebaikan Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Umat Israel menamainya mana, warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberi kepadamu sebagai makanan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Segomer setara dengan 1/10 eva. Dalam bagian ayat 31-36 yang baru saja kita baca, roti yang Allah berikan kepada bangsa Israel diberikan nama mana. Roti tersebut warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Musa menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel, yaitu untuk mengambil segomer penuh dan menyimpannya turun-temurun. Cara mereka menyimpannya adalah dengan memasukkannya ke dalam buli-buli dan kemudian hari menyimpannya di hadapan tabut perjanjian. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Keluaran 25 ayat 16. Lalu bangsa Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara, mengapa Allah menghendaki umatnya menyimpan mana agar dilihat oleh keturunan mereka? Perintah ini sebenarnya bertujuan agar umatnya mengingat kebaikan Allah melalui penyediaan makanan bagi umatnya di padang gurun. Allah memberikan mereka makanan setiap hari, roti pada pagi hari dan daging pada petang hari selama 40 tahun sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa bangsa Israel taat kepada Allah dengan menyimpan mana dalam buli-buli. Hal ini kembali bisa kita lihat dalam Keluaran 25 ayat 14, sehingga terus-menerus mengingat kebaikan Allah di padang gurun sampai kepada seluruh keturunan mereka. Seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 105 ayat 40, yaitu mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dengan demikian, bangsa Israel sebenarnya tidak melupakan kebaikan Allah melalui penyediaan makanan bagi mereka, serta mereka juga memberitahukan kebaikan Allah tersebut turun-temurun sehingga generasi berikutnya memiliki iman yang senantiasa bertumbuh kepada Allah. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa salah satu cara mengajar anak-anak adalah dengan menyimpan kenangan akan kebaikan Allah dalam hati kita dan selalu menceritakannya kepada mereka. Kenangan akan kebaikan Allah ini dapat diperoleh misalnya melalui pengalaman-pengalaman ditolong oleh Allah. Cara menceritakannya misalnya ketika kita berkumpul bersama keluarga dalam waktu saat teduh bersama, maka manfaatkan waktu tersebut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang hari itu, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami pada masa lalu. Sehingga anak-anak kita yang mendengarkan akan memiliki gambaran tentang karya kebaikan Allah dalam kehidupan mereka, serta iman mereka kemudian hari akan bertumbuh senantiasa. Dengan demikian, marilah meminta kepada Allah untuk dapat memahami makna di balik setiap peristiwa. Sehingga ketika pertolongan Allah dinyatakan, maka kita dapat memahami hal tersebut, mengingatnya dalam hati kita, serta menceritakannya kepada semua orang, terutama generasi-generasi selanjutnya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana cara kita menanamkan iman kepada anak-anak atau generasi selanjutnya?
Biarlah perenungan kita hari ini menjadikan kita mengetahui cara mengingat kebaikan Allah dan kemudian menceritakannya kepada anak-anak kita. Maka tindakan tersebut dapat menolong mereka untuk bertumbuh dalam iman kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau kembali mengingatkan kami akan pentingnya kami menyimpan dalam hati kami, mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga semua kenangan itu, Tuhan, dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, ataupun bahkan kepada anak-anak kami, kepada generasi selanjutnya, Tuhan. Sehingga warisan iman itu, Tuhan, juga akan menolong mereka untuk mereka memiliki gambaran tentang Allah dan karyanya dalam kehidupan orang percaya. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali menguatkan kami, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan hal ini, Tuhan. Terima kasih. Dan selanjutnya kami juga mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.